Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Maya Amalia dengan NIM 2106011110021. Di sini saya akan membahas resumen saya mata kuliah Bahasa Inggris pertama, Bahasa Inggris 1. Sebelum presentasi saya mulai, adapun topik yang saya bahas setelah UAS yaitu ada sentence, simple present tense, present continuous tense, simple past tense, dan simple future tense. Sentence yaitu kalimat. Kalimat adalah sekelompok kata yang disatukan untuk mengartikan sesuatu. Di sini sentence ada tiga. Yang pertama ada simple, compound, dan kompleks. Simple yaitu kalimat yang terdiri dari satu kalimat independen dan tidak dihubungkan dengan conjunction dan tidak dihubungkan dengan konjungsi. Contohnya, water boil at 100 degrees Celsius. Kemudian contoh yang kedua, we go to cinema on Sunday. Kemudian compound. Compound itu kalimat yang terdiri dari dua independen dan dihubungkan dengan conjunction, yaitu conjunctionnya for and nor, but, or, yet, so. Atau bisa disingkat voice. Contohnya, Vina wakes up at 5 a.m. and she go to school at 6 past 12 p.m. Di sini contohnya yang dua kalimat independen itu Vina walks up dan she go to school, sedangkan conjunctionnya yaitu and. Kemudian kompleks. Kalimat kompleks itu kalimat yang terdiri dari satu kalimat independen dan setidaknya ada dua kalimat yang dependen dan juga dihubungkan dengan kalimat relatif pronoun. Contohnya, her fudge is fresh because she always eats fresh fruits. Di sini kalimat relatif pronounnya itu because. Dan di sini itu menggunakan kalimat satu independen dan satu kalimat dependen. Karena setidaknya ada dua. Di sini saya memakai satu yang dependen. Kemudian untuk tenses yang pertama yang pertama simple present tense. Adapun fungsi dari simple present tense itu yang pertama for general truth, untuk menyatakan kebenaran umum. Contohnya the sun is hot. Kemudian yang kedua for repeat action, untuk tindakan berulang. Contohnya Colby goes to school by motorcycle. Kemudian untuk for habits, untuk kebiasaan, contohnya I get up early every day. Kemudian untuk fakta, contohnya a cow has four legs. Di sini formula simple present tense, jika kalimat itu positif maka dan subjeknya itu Ayu Dewi, maka kalimat positifnya itu verb 1 plus objek. Dan jika subjeknya itu he, she, it, maka F1-nya itu ditambah ES dan S. ES atau S, kemudian objek. Kemudian kalimat negatifnya untuk yang predikat, yang subjeknya Ayu Dewi itu, maka do sama not. Kemudian verb 1, objek. Dan jika negatifnya itu subjeknya Ayu Dewi, dan jika subjeknya itu he, she, it, maka memakai does, kemudian not, verb 1, dan objek. Kemudian jika interrogatif, Ayu Dewi, subjeknya Ayu Dewi, maka memakai do. Dan jika subjeknya he, she, it, maka memakai does. Contohnya yang formula yang positif, yang subjeknya itu she. Contohnya itu Colby goes to school by motorcycle. Di sini memakai goes karena verb yang berakhiran ch, sh, s, x, o, z itu ditambahi es menjadi goes. Kemudian present continuous tense.
Adapun formula dari present continuous tense itu untuk kalimat positif subject to be tambah verb ing. Kemudian negatifnya as subject to be not verb ing. Kemudian interrogatifnya to be-nya didahulukan, kemudian subject, kemudian verb ing. Adapun function dari present continuous tense itu yang pertama untuk membicarakan tindakan yang sedang terjadi saat ini. Contohnya, I'm speaking and you are listening to me. Kemudian, untuk function yang kedua, untuk membicarakan sesuatu yang sedang terjadi, tetapi belum tentu saat ini. Contohnya, he is not taking blood today. Kemudian, function yang ketiga, menggambarkan sikap negatif terhadap suatu kejadian. Contohnya, my brother is always eating you us left hand. Kemudian function yang keempat, to describe a future plans. Contohnya, student are training next month. Kemudian function yang terakhir atau kelima, menggambarkan kejadian yang sedang dalam proses. Contohnya, is laptop price increasing. Kemudian simple past tense. Adapun definisi dari simple past tense itu kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan selesai di masa lalu juga. Di sini saya membahas formula itu ada dua. Yang pertama verbal sentence dan nominal sentence. Untuk verbal sentence itu kalimat positifnya itu memakai itu subjek, kemudian verb 2, kemudian objek. Kemudian yang kalimat negatifnya itu subjek plus did not plus verb 1 plus objek. Kemudian interrogatifnya itu did, subjek, verb 1, kemudian objek. Dan untuk formula nominal sentence yang kalimat positif itu subjek, was atau were, kemudian non verb. Kemudian negatifnya subjek plus was atau were, kemudian not, kemudian non verb. Kemudian kalimat interrogatifnya was atau were, as, kemudian non verb. Adapun contoh dari verbal sentence itu I read that book last night. Di sini verb 2-nya memakai read karena verb 1 sama verb 2, verb 3-nya itu sama memakai read. Dan untuk contoh yang negatifnya dari verbal sentence itu I did not read that book last night. Kemudian contoh dari nominal sentence yang kalimat positif I was in India last year. Di sini saya memakai was karena di sini saya memakai was karena subjeknya I. Kemudian kalimat negatifnya itu I was not in India last year. Kemudian simple future tense. Fungsi dari simple future tense itu digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau tindakan yang akan terjadi di masa depan. Di sini simple future tense itu ada dua. Yang pertama itu will. Will itu digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan, tetapi tidak direncanakan. Maksudnya itu tidak direncanakan itu secara spontan. Kemudian be going to itu digunakan untuk menggambarkan tindakan yang akan terjadi di masa depan yang telah diprediksi atau sudah direncanakan. Contoh dari will, adapun formula dari will itu jika positif maka subjek, will, verb 1, kemudian objek. Dan jika negatif maka as, will, not, verb 1, objek. Dan jika interrogatif maka will-nya didahulukan, kemudian subjek, verb 1, objek. Kemudian be going to. Be going to formula yang positif as ditambah to be, kemudian going to, kemudian verb 1, kemudian objek. Dan kalimat negatifnya itu subjek, to be plus not, kemudian going to plus verb 1 plus objek. Kemudian yang kalimat interrogatif itu to be-nya didahulukan, kemudian subjek, kemudian going to, kemudian verb 1, kemudian objek. Adapun contoh dari will itu you will come to the party with Bella. Kemudian contohnya be going to itu Sakti is going to the party after her job is finished.
Di kalimat, maaf, saya kembali ke present continuous tense. Di kalimat present continuous tense itu ada yang dinamakan stative verb. Static verb. Static verb ini bisa juga disebut non-continuous verb. Artinya kata kerja yang tidak menunjukkan kegiatan, tetapi menunjukkan kondisi atau situasi. Contohnya itu, I can knowing your, itu salah. Maka yang benar itu, I can know your name. Sekian presentasi resuman dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan salah dalam menerangkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.